Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudesia Ririn Haryati dengan NIM 251790006. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yohendri MSI selaku dosen pengampu mata kuliah studi lapangan dan teman-teman yang seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan keterkaitan antara landasan teoritis pembelajaran sosial kognitif dengan pelaksanaan mata kuliah studi lapangan, sebagaimana tertuang dalam rencana pembelajaran semester 2 ini. Studi lapangan tidak hanya menjadi kegiatan kunjungan, tetapi merupakan proses pembelajaran ilmiah yang berbasis observasi langsung terhadap fenomena nyata di dunia kerja dan masyarakat. Landasan utama studi lapangan dapat dijelaskan melalui pemikiran Albert Bandura, khususnya dalam dua karyanya, yaitu Social Foundation of Thought and Action dan Social Learning Analysis. Bandura menegaskan bahwa proses belajar terjadi melalui interaksi timbal balik antara individu, perilaku, dan lingkungan yang dikenal sebagai reciprocal determinants. Dalam konteks studi lapangan, mahasiswa tidak hanya menerima teori di kelas saja, tetapi secara aktif mengamati, menafsirkan, dan merefleksikan realitas yang mereka temui di lapangan nanti. Nah, melalui observational learning, mahasiswa belajar dengan mengamati praktik nyata di dunia kerja, seperti pola kerja organisasi, kemudian pengambilan keputusannya bagaimana, terus interaksi sosialnya bagaimana pula itu. Nah, proses ini diperkuat oleh aspek kognitifnya, seperti ada perhatian, kemudian ada ingatan, dan motivasi yang pada akhirnya membentuk pemahaman yang lebih bermakna dibandingkan pembelajaran teoritis semata. Nah, selain itu konsep self-efficacy atau efikasi diri menjadi sangat penting ketika mahasiswa terlibat langsung dalam studi lapangan. Mereka membangun keyakinan atas kemampuan diri mereka, baik dalam menganalisis masalah nyata dan merumuskan solusi akademik. Keterkaitan dengan tujuan mata kuliah studi lapangan jika dikaitkan dengan rencana pembelajaran semester studi lapangan, nah teori Bandura sangat relevan dengan capaian mata kuliah ini. Mata kuliah studi lapangan bertujuan membekali mahasiswa agar mampu berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam memahami fenomena nyata di dunia kerja maupun di masyarakat tentunya. Nah, tahapan perkuliahan dimulai dari kita memahami, kemudian arti penting studi lapangan, kemudian menyusun perencanaannya juga itu. Nah, termasuk survei awal hingga pelaksanaan kegiatan lapangannya nantinya. Seluruh tahapan ini mencerminkan proses self-regulation, di mana mahasiswa merencanakan, melaksanakan, kemudian mereka akan mengevaluasi dan merefleksikan kegiatan belajarnya sendiri. Selanjutnya, mahasiswa menyusun instrumen observasi dan wawancara. Aktivitas ini menunjukkan bahwa belajar tidak bersifat pasif,
tetapi melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti analisis dan sintesis data, sebagaimana ditekankan dalam teori kognitif sosial yang dituangkan oleh Bandura di dalam bukunya tersebut. Nah, implementasi studi lapangan sebagai proses pembelajaran ilmiah pada tahap pelaksanaan studi lapangan, mahasiswa berperan sebagai pembelajar aktif dan peneliti pemula. Nah, mereka mengamati secara langsung fenomena di lapangan, kemudian mengumpulkan data, serta berdiskusi tentang temuan dengan kelompok mereka. Nah, proses ini sejalan dengan prinsip human agency Bandura, yaitu manusia sebagai agen aktif yang mampu mengarahkan tindakan dan pembelajarannya. Hasil studi lapangan kemudian dianalisis, dituangkan dalam bentuk laporan, serta artikel ilmiah. Tahap ini menunjukkan bahwa studi lapangan tidak berhenti pada observasi saja tentunya, tetapi berlanjut pada produksi pengetahuan dan publikasi ilmiah sebagaimana ditargetkan dalam rencana pembelajaran semester. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa mata kuliah studi lapangan memiliki landasan teoritis yang kuat dalam teori belajar sosial dan kognitif. Albert Bandura tentunya yang mempunyai karya. Melainkan proses pembelajaran bermakna, kemudian yang mengintegrasikan teori, observasi, refleksi, dan publikasi ilmiah. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep secara akademik, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata sebagai bekal profesional akademik di masa depan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.